Tapi kalau orang tua saya walaupun hanya pegawai swasta ya, cuman cita-cita dan semangatnya itu ya kamu harus sekolah gitu. Mau dalam artian tanda kutip kita hanya makan tempe saja gitu ya nggak masalah. Yang penting kamu harus sekolah di tempat yang terbaik, apapun ceritanya. Semua pencapaian yang kamu dapat ini itu nggak serta-merta dari usaha saya atau usaha orang tua saya, tapi itu ada restu ataupun doa berkat dari Huzur. Karena memang dari awal saya ngelamar beasiswa, dari semua rencana saya yang itu penting-penting, saya selalu kirim surat ke Huzur. Orang tua saya selalu punya cita-cita kayak, Boy, kalau memang pendidikan itu diniatkan untuk hasilnya ke jemaat ya Boy. Selalu bilang kayak gitu. Karena kalau kamu niatnya ke jemaat, itu pasti, ya jalan kamu pasti bakal lebih mudah. Karena pendidikan yang kamu cam itu dalam bentuk ibadah jatuh. बिशारत दी नई रुत ने हुई जज्बों की पैराई बिशारत दी नई रुत ने हुई जज्बों की पैराई तुलुए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई नजर आई है ज़ेबाई तुलुए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई तुलुए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई नजर आई है ज़ेबाई. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy atau Razak. Saya itu lahir di Lok Semawe bulan Desember tahun 1997. Kemudian saya besar di Medan selama 20 tahun. Saya 4 bersaudara. Saya anak ketiga. 2 di atas saya itu saudara perempuan saya, kakak-kakak saya, kemudian saya, dan saya punya adik 1. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya berpendidikan hanya SMA, dan secara keseluruhan kita berempat bersaudara itu hampir secara keseluruhan sebagai akademisi ya. 5 tahun terakhir ini saya di Depok. Pendidikan terakhir saya itu alhamdulillah di bulan Juli itu saya selesai di program studi doktor teknik metalurgi material, dan sekarang alhamdulillah saya sudah sebagai peneliti profesional di Badan Riset Inovasi Nasional BRIN di Serpong, khususnya di Pusat Riset Teknologi Mineral. Di tren beasiswa di keluarga saya itu mulainya itu dari kakak saya yang kedua. Nah, tamat SMP itu sebenarnya nilai NEM itu keterima gitu di SMA top di negeri yang ada di Medan gitu. Dan saya memutuskan untuk masuk ke swasta karena di waktu itu SMA swasta ini kebetulan itu SMA kakak saya juga. Jadi kakak saya tamat dari situ, saya masuk di situ juga. Kenapa? Karena di SMA swasta itu ada apresiasi bagi yang menjadi juara umum ya. Jadi itu ada 12 kelas IPA. Jadi kalau kita bisa menjadi orang nomor 1, ya kita akan bebas uang sekolah selama 12 bulan gitu. Dan itu yang selalu saya pertahankan dari masuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian saya masuk di kampus USU di Universitas Sumatera Utara di Medan. Nah, sama hal yang pertama kali saya lakukan ataupun saya cari tahu adalah di USU itu ada beasiswa apa. Oke. Karena sebelum kita memulai suatu rencana atau berproses, kita harus tahu dulu tujuannya apa, aksesnya gimana. Nah, karena tujuan saya itu sebagai mau ngambil beasiswa, jadi saya susun rencananya gitu. Oh, ternyata di USU itu ada beasiswa prestasi akademik yang bisa berlaku dari semester 2 sampai semester 6. Tapi syaratnya balik lagi, kita harus bisa menjadi orang versi terbaik di departemen kita gitu. Nah, itu yang selalu saya kejar. Untuk saya selalu berusaha menjadi yang terbaik di kampus yang saya jalanin gitu. Dan alhamdulillah dari semester 2 sampai semester 6 itu saya selalu mendapat beasiswa prestasi akademik. Dan nggak sampai situ, karena
S1 itu 8 tahun, 8 semester ya, 4 tahun. Artinya saya harus ada 2 semester lagi tuh. Yang saya kosong, nggak tahu nih biaya dari mana. Ya, nggak berhenti di situ, saya putar otak lagi untuk cari beasiswa apa ya. Oh, swasta nih. Dari beberapa bank swasta itu ada ngadain beasiswa. Dan saya apply lagi. Dan alhamdulillah 8 semester, 7 semester alhamdulillah saya tuh full beasiswa untuk saya nggak keluar lagi UKT dan saya masih dapat biaya hidup dan lain-lain. Dan setelah tamat dari situ, kakak-kakak saya udah S2, udah selesai. Nah, ini saya nih di transisi juga. Mau ngambil apa ya? Karena dari karena dari kuliah itu udah bergabung di riset group yang isinya itu orang-orang yang beasiswa biasanya. Saya ngelihat, wah ini banyak orang-orang nih. Oke, saya lanjut beasiswa. Saya lanjut kuliah nih, tapi syaratnya harus gratis. Karena mentalnya udah terbentuk dari SMA tuh harus gratis gitu. Apapun caranya sekolah harus gratis. Nah, lewatlah beasiswa dari Kementerian Ristek Dikti, PMDSU, program magister menuju dokter bagi sarjana unggul. Dari 4 tahun, itu S2, S3 dirangkap, di fast track. Nah, dalam 4 tahun itu, kita disupport untuk biaya hidup, biaya riset, dan UKT secara full. Tapi syaratnya itu 4 tahun harus selesai gitu. Nah, itu suatu challenge bagi diri saya, dan itu sebagai kewajiban saya untuk bisa menyelesaikan hal itu gitu. Ya alhamdulillah dari 2021 saya di UI Teknik Metalurgi Material. Saya selesai magister di 2023 dan itu langsung switch ke program doktor. Di 2025 di bulan Juli saya selesai menamatkan doktor saya. Ya alhamdulillah predikat summa cum laude 4 dan saya mewakili departemen saya sebagai lulusan terbaik pada proses wisuda gitu. Tapi balik lagi, orang tua saya tuh selalu pesan bahwasanya, boy kamu dengan segala pencapaian ini tetap harus rendah hati, nggak boleh sombong, karena apapun ceritanya kamu sudah ngerasain bahwasanya semua pencapaian yang kamu dapat ini itu nggak serta-merta dari usaha saya atau usaha orang tua saya, tapi itu ada restu ataupun doa berkat dari Huzur. Karena memang dari awal saya ngelamar beasiswa, dari semua rencana saya yang itu penting-penting, saya selalu kirim surat ke Huzur. Termasuk kemarin saya waktu switch dari S3 untuk ke peneliti di BRIN. Nah, itu hanya waktu 2 minggu saya kirim surat ke Huzur. Ya Huzur, saya mohon doa. Saya mau ngelamar ke badan riset ini. Mudah-mudahan saya bisa diterima ke institusi tersebut gitu. Ya alhamdulillah saya diterima. Jadi kayak kalau untuk bilang hanya kemampuan diri ya itu nggak ada sih. Tapi balik lagi ya doa orang tua ya, sama kita selalu kirim surat ke Huzur untuk mohon doa dan berkat ya. Ya alhamdulillah, karena saya yakin bahwasanya setiap orang jemaat itu adalah keturunan ataupun versi yang paling unggul. Kan itu udah dijanjikan ya bahwasanya orang-orang jemaat itu orang-orang yang unggul. Jadi setiap orang jemaat itu udah pasti dikasih keunggulan, tapi tinggal kitanya mengeksplor gimana dan kitanya yang versi juangnya gimana gitu. Ya saya gitu sih. Tantangan yang pertama pasti saya jauh dari orang tua ya. Saya pisah dari Medan ke Depok selama 4 tahun. Itu durasi saya ketemu sama keluarga saya bisa dihitung setahun paling banyak 2 kali, tapi minimal sekali lah pas Idul Fitri. Ya di tengah saya juga belum berkeluarga ya, jadi kayak ya mau sakit, mau banyak kerjaan, mau banyak tuntutan, ya tetap eksekusinya atau penyelesaian itu saya sendiri gitu. Dan balik lagi yang namanya orang rantau kan, apapun masalah terbesar itu yang di sana nggak perlu terlalu pikiran banyak gitu, supaya kita yang survive gitu ya. Ya survive-nya di situ, kesulitannya, tantangannya di situ. Tapi sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah saya di sini malah menyarankan untuk orang-orang muda tuh harus sekolah bahkan sampai S3. Kenapa? Karena S3 itu tingkat kepakarannya kan cukup tinggi ya. Dalam artian kalau udah berkeluarga itu nggak bisa lagi, karena udah ada tuntutan dari udah punya istri, udah punya anak ya kan. Jadi kita nggak bisa all out lah di situ. Tapi kalau yang masih muda, tenaganya masih banyak, masih bisa masih bisa begadang, masih bisa semuanya ya.
ya harusnya itu menjadi suatu kemudahan dong untuk bisa menjalani itu. Tapi ya paling untuk kekurangannya itu, tantangannya itu kita jauh dari keluarga gitu. Kita jauh dari keluarga, jadi kayak apa-apa harus sendiri, apa-apa harus sendiri ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan adaptasi ya, manusia itu adaptif. Jadi 1-2 bulan mungkin agak homesick, cuman setelahnya sih ya alhamdulillah aman sih. Saya dan saudara saya maupun itu orang tua saya selalu menanamkan satu poin. Satu poin ini apa ya, POV saya ya, satu poin pendapat saya dan yang saya pegang sampai sekarang, nggak ada orang pinter gitu. Itu nggak ada orang pinter gitu. Yang ada itu orang yang rajin. Orang pinter itu hanya produk dari orang yang rajin gitu. Dan pinter itu bisa bereskalasi kalau tekun uletnya itu tetap jalan gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang, oh dia pinter dari lahir. Ya itu hanya 0,0001% dari orang di dunia ini gitu. Tetap yang paling utama kalau lu mau jadi orang pinter, kalau kamu mau jadi orang pinter ya kamu harus ada usaha. Tekun dan ulet itu nomor 1 gitu. Jadi tipsnya untuk menjalani itu atau menyelesaikan itu ya tekun, ulet, tetap usaha keras ya, usaha keras. Dan kalau kita udah usaha keras, balik lagi gitu, tawakal gitu. Kita serahkan apa yang menjadi hasil ataupun yang diberi itu pasti versi yang terbaik untuk kita gitu. Jadi tapi syaratnya kita harus kerja keras dulu gitu. Karena supaya nggak ada penyesalan di akhir. Jadi saya orang yang paling nggak mau kayak balik lagi nge-recall kayak kenapa dulu nggak gini ya, kenapa dulu nggak gini ya. Saya tuh nggak mau yang kayak gitu. Jadi saya memang ada rencana, plan A, plan B, plan C, jalanin. Hasilnya ya udah serahin aja. Apapun nanti yang diberikan ke saya udah husnuzon itu adalah versi terbaik untuk saya gitu. Tapi syaratnya memang ya tekun ulet tadi gitu. Karena pinter pencapaian itu adalah eskalasi ataupun hasil dari kerajinan dan keuletan tadi. Sosok yang paling berpengaruh, yang pasti, yang paling utama itu orang tua saya. Itu udah pasti. Walaupun sebenarnya orang tua saya itu selalu berikhtiar dan berusaha untuk mencari berkat di jemaat gitu ya. Kita keluarga untuk supaya ya karena pendidikan saya ini juga niatnya adalah untuk apa ya, memberikan sumbangsi gitu kepada jemaat dan kemajuan jemaat di suatu titik jemaat itu membutuhkan, saya bisa untuk ikut ambil andil gitu di situ. Jadi semangat orang tua saya mengusahakan saya untuk saya tetap sekolah dan saudara-saudara saya tentunya juga sekolah itu yang selalu menjadikan motivasi ya bagi saya dan saudara saya untuk tetap lanjut kuliah di tengah minimnya akses dan fasilitas ataupun ekonomi gitu. Keluarga-keluarga yang yang kebutuhannya banyak gitu, yang maksudnya dalam artian kayak berkecukupan gitu, tapi belum tentu dia berani ataupun bisa nyekolahin anaknya sampai tinggi gitu. Tapi kalau orang tua saya walaupun hanya apa namanya, dibilangnya hanya pegawai swasta ya, cuman cita-cita dan semangatnya itu ya kamu harus sekolah gitu. Mau dalam artian tanda kutip kita hanya makan tempe saja gitu ya nggak masalah, yang penting kamu harus sekolah di tempat yang terbaik apapun ceritanya. Nah di titik itu tuh saya kayak orang tua saya tuh udah sampai di titik pol-polan gitu, pol-polan. Ya udah nggak apa-apa kok kita rumah ataupun fasilitas cuman segini, tapi kamu harus tetap sekolah gitu. Orang jemaat itu memang dinubuatkan menjadi keturunan yang paling unggul gitu, orang yang paling unggul gitu, versi yang paling unggul. Kalau saya udah menerima hal itu dan meyakini hal itu, artinya saya udah mendelegasikan diri saya sebagai orang yang lebih unggul dibanding orang lain, kan gitu ya. Tinggal kitanya aja gitu, mau atau enggak mengeksekusi hal itu gitu, atau mengukir kembali diri kita tuh sebagai patung gitu, patung yang kotak
ya kan, yang sebenarnya di dalamnya itu ada pola yang sangat indah gitu. Cuman tergantung kitanya mau mengukir itu untuk menjadi versi yang indah atau enggak. Tapi setidaknya kita udah dikaruniai versi yang indah, dan itu belum tentu semua orang punya gitu. Nah, jadi salah satu bentuk yang menginspirasi ataupun menjadi itu ya titik spiritualnya seperti itu gitu. Dan saya selalu bilang kayak orang tua saya selalu punya cita-cita kayak, boy, kalau memang pendidikan itu diniatkan untuk pendidikan itu diniatkan untuk hasilnya ke jemaat ya boy, selalu bilang kayak gitu. Jadi karena kalau kamu niatnya ke jemaat, itu pasti ya jalan kamu pasti bakal lebih mudah, karena pendidikan yang kamu cam itu dalam bentuk ibadah jatuhnya. Sama kayak orang pergi kerja itu ibadah, sama orang yang belajar itu juga ibadah gitu. Itu selalu di dalam 4 tahun saya, di dalam saya berproses itu selalu saya rasakan efek itu ya. Efek saya berikhtiar, saya meyakini atau saya berdoa itu selalu saya dapat feedbacknya gitu. Dan nggak tahu gitu, ke 4 tahun itu masa yang sulit untuk bisa kuliah dan semuanya. Tapi ketika banyak beban gitu, saya cuman ya Allah Ta'ala, saya udah usaha ya kan, saya berdoa, saya pengennya ini, kalau memang ini jalannya yang engkau kasih atau engkau berikan, saya akan terima. Dan alhamdulillah selalu apapun yang memang itu hal baik ya, itu semua doanya alhamdulillah terkabulkan. Bahwasanya kayak yang awalnya susah, karena saya selalu bilang kayak setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi ketika kita mendapat susah, ya udah, memang tugasnya adalah untuk berusaha ya kan, untuk menyelesaikan itu. Ya selebihnya ya serahkan ke Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala yang menentukan mau apa jalur mudah yang diberikan ke hambanya tadi. Tapi setidaknya kita harus sudah berusaha yang pol dulu ya gitu. Jadi itu setiap tahap kesulitan, berkat dari doa itu selalu saya rasain sih. Kalau selama 4 tahun ini ya, selama 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini, saya berada di program yang fast track gitu ya, dan itu rapet banget untuk aktivitas. Otomatis konsekuensinya adalah saya akan waktu saya itu akan sedikit berkurang gitu untuk bisa melakukan aktivitas kerohanian ke jemaat, untuk yaitu ke masjid atau gimana. Tapi setidaknya saya yakini bahwasanya saya akan menjalani program-program itu lebih ke mandiri sih. Mungkin kayak tahajud atau ibadah-ibadah yang lain yang mungkin itu lebih ke pribadi. Kan banyak aktivitas yang lebih ke personal, supaya kita tetap terlink gitu ke jemaat gitu. Bisa yang ada khotbah Jumat yang bisa kita akses dari dari handphone kita gitu. Jadi lebih ke selama 4 tahun ini saya lebih ke ibadah pribadi sih, ibadah pribadi yang memang saya butuhkan dan itu memang penting untuk saya lakukan di masa saya lagi berjuang gitu. Selebihnya mungkin jika ada kesempatan gitu ya, itu saya selalu oke, di mana nih, di masjid ini, atau kita sholat center di mana gitu. Ya alhamdulillah lah. Ya sampai saya bilang kayak gini, ya nggak apa-apa, nanti lepas dari masa sibuk saya selalu bilang saya akan balik lagi gitu untuk ke jemaat, untuk bisa ikut yang penting, dan itu kita bisa balik berkontribusi ya ke program-program jemaat gitu. Saya berpikir kayak bahwasanya tren jemaat ini harus sedikit lebih ada perbedaan gitu, bahwasanya sebagai statement tadi ya, bahwasanya keturunan jemaat itu harus menjadi versi yang paling unggul. Ya salah satunya bentuk unggul itu ya kita harus menunjukkan eksistensi kita gitu. Eksistensi seperti di bidang akademik atau di bidang teknologi atau di bidang kemajuan ataupun
gimana sumbangsi kita itu bisa ke bangsa, ke pemerintah gitu. Ya salah satu yang bisa saya lakukan atau yang bisa dilakukan pemuda jemaat itu ya apa ya, menaikkan indeks pendidikan gitu. Gimana caranya hudam-hudam itu bisa lanjut sekolah ke perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu akan kalau bisa tuh menjadi suatu bare minimum ya. Jadi nggak cuma lulus SMA doang. Jadi orang-orang jemaat itu harus bisa diupayakan bare minimumnya itu ke perguruan tinggi gitu. Ya kan? Dan apa ya? Saya yakin bahwasanya kalau memang orang jemaat ataupun pemuda-pemuda Ahmadi yang bisa mengenyam perguruan tinggi, ya kan, bahkan itu magister ataupun doktor, itu untuk eskalasi kemenangan jemaat untuk lebih cepat ataupun lebih settle dan valid itu bukan hal yang mustahil, sangat sebentar gitu untuk kita dapat meraihnya gitu. Karena ya balik lagi gitu, kalau namanya orang jemaat, contoh misalnya kayak saya dan beberapa akademisi lain yang mungkin ada tersebar di Indonesia, kalau memang tujuan dia itu sekolah untuk jemaat, ya ketika mungkin ada jemaat butuh, kagak mungkin ada kata no, nggak sih? Dan yang namanya jemaat kan itu SDM-nya itu ya kita bekerjanya bukan untuk manusia lagi, tapi untuk Allah Ta'ala ya. Jadi pol-polan gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya seluruh stakeholder ataupun yang ada di jemaat, mau itu bidang teknologi atau percepatan, itu diisi orang-orang yang memang punya kapasitas di situ. Ya kita kan ibaratnya melihat cerminannya kayak di London, yang mana rata-rata engineer ataupun stakeholder yang pemegang jasa dan semuanya itu orang jemaat, dan itu memang mereka akademisi dan orang yang mengenyam perguruan tinggi kan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya tren itu bisa kita hadirkan di Indonesia gitu. Jadi di titik kita yang didatengin orang lain gitu, bahwasanya wah, orang Ahmadiyah tuh ada engineer-nya yang hebat di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Tanpa kita, sebenarnya itu sebagai bentuk tablik ya, tanpa kita menyampaikan kebenaran, orang akan datang mencari kebenaran ke kita gitu. Itu salah satu bentuknya. Jadi itu satu langkah yang dilakukan, tapi akan banyak kebaikan yang kita dapetin gitu.